kita mengangkat derajat ikan lele, Pak. Maksudnya begitu. Oh. Iya, jadi gitu tuh ikan lele tuh berarti nggak makan sembarangan gitu, gitu Pak. Jadi supaya kalangan menengah ke atas juga ikut makan ikan lele, karena lelenya bersih, gitu Pak. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Oik, saya dari CP Patra Mandiri, lokasinya di Jalan Baru, Pengasinan, Depok. Kita ada 3 pemasaran di sini. Pokoknya ya 3 pemasaran. Satu pasar tradisional yang diambil tengkulak, yang kedua pasar modern, kita bisa diantar ke Lotemat Jabotabek, kita yang masukin, terus sama ada beberapa restoran. Satu lagi pemasaran kita olah sendiri. Kita kalau buat pasar tradisional 6-10. Terus kalau modern? Modern hampir sama, cuman dia rata-rata lebih halus, lebih kecilan. Di sini pakannya kita pakan pabrikan semua, nggak pakai pakan limbah. Kalau orang kidul ngomong mah. Jadi benar-benar murni pakan pelet ya. Pasti bersih ya, kolam nggak bau karena nggak ada limbah. Yang kedua, kita bisa target waktu panen, kita bisa target karena bisa diukur. Kedua, kita bisa target ikannya, habis pakan 1 ton, ikannya harus ada 1 ton. Kalau usaha pasti banyak ruginya, Pak. Faktor yang ngajak rugi, yang bisa bikin rugi ada 3 kalau di sini. SDM, SDA, sama si pakan itu sendiri. Kalau kita pakai pakan kualitasnya rendah, otomatis rugi karena harga mahal, harga ikannya rendah. Maksudnya kualitas rendah tuh? Pakan grade ya, yang proteinnya rendah lah. Yang khusus buat lele biasanya kita 32 sampai 34, 35 ada. Itu pakan yang memang dibutuhkan sama lele? Iya, kalau masa panen tergantung ukuran kita ngelepas di bibit. Kalau ukuran yang kasar ya 2 bulan sampai 2 bulan setengah kita panen. Kasar itu berapa? Kasar 67, 89, 9, 10. Itu kasar ya? 2 sampai 2 bulan setengah udah siap panen? Sudah siap panen. Kita hampir 4 hektar. Kalau kisaran kolam, kita sama kolam bulat hampir 3,5-an 350 kolam. kolam. Rugi biasanya kan tadi dari pakan, dari SDM, dari orangnya sama SDA. Ya, alam berarti. Alam kalau misalnya kayak kemarin kita dapat musibah, kalinya gugur jebol. Kita kan nggak ngasih pakan tuh selama perawatan kalinya itu sendiri. Kenapa maksudnya gimana? Karena airnya terlalu Riskan karena kan kita ini kapasitas bisa dibilang padat. Terbar padat kita kisaran dari 300 sampai 400 ekor per kubik. Kalau IP seri sangat membantu ya Pak, kalau menurut saya, karena semuanya kan dia udah otomatis. Kita tinggal download aplikasi di HP, ngasih pakan berapa, takarannya berapa, keluarnya berapa kali dalam sehari, kita bisa atur kalau IP seri. jadi nggak takut yang namanya over pemberian pakan? Ya insya Allah enggak. Terus dia tingkat kerataan ikan, keseragaman ikan dia lebih terjaga karena keluarnya sedikit-sedikit kalau IP seri. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Pak Mulyadi dari CP Patra Mandiri. Saya sudah 15 tahun di CP Patra Mandiri.
Kalau dulu Pak airnya masih bersih Pak. Jadi kita lebih cepat melihara ikan lebih bagus. Sekarang sudah dikali banyak kotor, banyak limbah. Sekarang banyak gangguan Pak. Kalau dulu bisa 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Sekarang 2 bulan setengah sampai 3 bulan Pak. Oh, lumayan ya Pak ya? Iya. Saya dulu sebagai pedagang di Pasar Parung Pak. Oh, dagang apa Pak dulu Pak? Saya dulu dagang buahan Pak. Dulu ada pembongkaran pasar. Kan kalau bongkar, setiap bongkar kita harus nembus lagi kios Pak. Oh iya. Tiap bongkar nembus lagi kios. Saya jenuh juga Pak. Saya jadi pindah aja di rumah aja. Kebetulan di sini lagi bangun empang Pak. Jadi saya masuk di sini di PT Pasar Mandiri. Ya, pendapat saya sih antara mudah dan kagak Pak. Ya, kalau lelenya tergantung bibit ya Pak. Kalau bibit dari yang kirim sehat, mudah-mudahan sampai panen itu ikan sehat Pak. Kadang-kadang ada kendalanya juga Pak. Ikan sakit, pano, tuh. Terus moncong putih. Kalau bibit banyak kendalanya Pak. Gitu. Kita kan nggak tahu bibitnya asalnya dari biangan balai atau biangan dari koyaan perkampungan Pak. Kita nggak tahu kan dasarnya. Oh, biasanya Ya. itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Kalau yang bagus itu dari Biasa mana? kalau yang bagus itu dari balai Pak. Kalau balai itu biasanya terurus. Gitu. Bibitnya juga sehat-sehat Pak. Untuk menekan kematian kita kontrolnya harus lebih Pak. Lebih perhatian ke ikannya kitanya. Harus setiap hari kita pantau terus Pak. Ini ikan udah umur berapa, udah berapa hari, apa airnya harus tinggi, apa airnya harus rendah Pak. Gitu aja Pak. Airnya kalau sudah kotor kita buang. Nah kita ganti lagi sama yang baru. Itu biasanya gitu Pak. Setiap pagi dicabut talon bawah itu ganti Pak. Setiap jengkal tiap hari diganti Pak. Kalau mati massal itu sakit pano Pak, mati massal tuh. Pernah Pak ngalamin? Pernah ngalamin saya mati massal. Karena airnya bau, airnya mati di kalinya nggak jalan. Kita kasih makan terus, airnya bau. Dia kena pano Pak, matinya massal itu terus aja mati. Dalam waktu singkat itu? Iya, dalam waktu singkat mati bisa 2 kintal, bisa 3 kintal Pak. Dengan pakan pabrikan aja di sini nggak ada alternatif lain, nggak ada di sini. Kita mengangkat derajat ikan lele Pak, maksudnya begitu. Oh. Iya, jadi gitu tuh ikan lele tuh berarti nggak makan sembarangan gitu Pak. Jadi supaya kalangan menengah ke atas juga ikut makan ikan lele karena lelenya bersih gitu Pak. Ikan yang bersih ngangkat harga derajat lele lah gitu Pak. Oh dia cepat panen juga, ikan cepat kena penyakit malah Pak. Malah lebih Iya, risiko boleh tinggi risikonya. Kan dia juga buang itu juga Pak, kotoran juga. Kalau kotorannya banyak cepat bau air ya Pak. Saya yang ini, yang kecil-kecil ini 15.000 kali ngangkat 1,5 ton. Ada juga yang 20.000 bisa 2 ton. Gitu. Itu bagaimana pengurusnya aja Pak. Banyak juga Pak yang gagal juga. Banyak yang sukses, banyak yang gagal. Harus ya petaninya harus sigap lah Pak. Petaninya tahu dah ikan sakit, ikan sehat. Baru masuknya bibit yang sehat, bibit yang sakit harus tahu. Kalau datang ya bibitnya, wah ini bibitnya kurang sehat, nggak usah diambil Pak. Kita ambil bibit yang sehat aja. Gitu. Kita kan datang bibit Pak, pengiriman bibit. Kita kontrol di mobil. Kita lihat di atas di mobil, kita wah ikan sehat apa enggak nih. Kita lihat Pak, kita angkat ini. Wah nggak ada gejala apa-apa nih. Nah itu boleh kita ambil. Ada juga yang datang ikan yang ngegantung gitu Pak. Wah ini udah kan nggak sehat nih. Udah nggak usah diambil gitu. Ntar ke empang juga pasti banyak matian Pak. Nanti yang rugi kita. Jadi dari pertama gitu. udah disortir duluan. Iya yang Cirinya bagus-bagus. selain ngambang apa Pak? Selain ngambang, kadang-kadang ada di mulutnya putih-putih Pak tuh. Namanya moncong putih tuh. Ya itu juga jangan diambil juga Pak. Itu sebetulnya memudahkan sih. Misalnya hujan kan kita kalau ngasih makan hujan, kalau sendiri wah ntar aja deh habis hujan. Kalau itu kan enggak. Dia makan waktu.
mau hujan dia tetap masih makan terus gitu. Nah, sama itu kan kalau sehari berapa kali makan tuh Pak? Ya kalau pakai itu 4 kali Pak. Satu hari satu malam 4 kali ngasih makan. Kalau manual juga kan sebenarnya kan? Kalau manual cuma 2 kali Pak, sore sama pagi. Oh, Beda. jumlahnya tapi ujungnya sama Pak? Sama aja, tetap dihitung mah pakan tetap aja. Misalnya ikan 25.000, pakannya harus 75, sama pakai itu aja 75 juga, 75 karung. Iya. Sampai panen itu. Sampai panen. Kalau 20.000 biasanya 60 karung. Ya itu aja Pak patokannya. Gitu. Patokannya di situ tinggal Iya, tinggal pembagian waktunya aja. Gitu Pak.